Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar menjelang debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia melawan Australia. Ada 4 masalah krusial yang bisa membuat skuad Garuda kesulitan di laga ini. Salah satu yang paling mencolok adalah absennya 2 pemain kunci, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Ragnar harus menepi karena akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan di laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara itu, Justin Hubner terkena kartu merah di laga kontra Arab Saudi, sehingga tak bisa bermain melawan Australia. Selain itu, persiapan timnas Indonesia juga sangat terbatas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti bahwa banyak pemain yang masih harus membela klubnya di Eropa sebelum bergabung ke timnas. Dengan jadwal yang padat dan perjalanan panjang dari Eropa ke Australia, kondisi fisik pemain bisa terkuras habis. Patrick Kluivert harus pintar mengatur kebugaran para pemain agar bisa tampil maksimal di laga penting ini. Masalah lain yang dihadapi Kluivert adalah tidak adanya uji coba sebelum laga melawan Australia. Dengan waktu persiapan yang mepet, ia tidak bisa mencoba taktik barunya dalam pertandingan persahabatan. Ini tentu menjadi tantangan besar, mengingat laga melawan Australia adalah debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Tanpa uji coba, Kluivert harus memastikan pemainnya langsung memahami dan menerapkan strateginya dengan baik di laga resmi. Terakhir, proses naturalisasi Jairo Ridwald yang masih belum tuntas membuat publik sepak bola Indonesia semakin was-was. Jika proses ini selesai tepat waktu, Jairo bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini tengah. Namun dengan kondisi saat ini, Kluivert tampaknya harus mencari solusi lain untuk menghadapi kekuatan fisik dan teknik Australia. Marcelino Ferdinand memberikan saran berharga untuk para pemain muda Indonesia, termasuk Arhan Kaka yang dikabarkan diincar oleh klub raksasa Liga Denmark. Sebagai pemain yang sudah berpengalaman bermain di luar negeri, Marcelino menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik sebelum berkarir di luar negeri. Ia percaya bahwa pemain muda harus membuktikan diri terlebih dahulu di Liga Indonesia sebelum mengambil langkah lebih besar. Marcelino menegaskan bahwa bermain di luar negeri bukanlah perkara mudah. Selain persaingan yang ketat, pemain juga harus menghadapi tantangan hidup jauh dari keluarga serta perbedaan budaya yang cukup ekstrim. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemain muda seperti Arhan Kaka mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menerima tawaran bermain di luar negeri. Menurutnya, banyak pemain Indonesia yang mengalami kesulitan saat pertama kali berkarir di luar negeri. Adaptasi terhadap lingkungan, pola latihan, serta tekanan yang lebih besar bisa menjadi tantangan tersendiri. Ia mengingatkan bahwa tanpa mental yang kuat dan kesiapan yang matang, pemain bisa merasa tertekan hingga sulit berkembang. Oleh sebab itu, membangun fondasi kuat di Liga Indonesia adalah langkah penting sebelum berkarir di Eropa atau liga luar lainnya. Dengan saran ini, Marcelino berharap para pemain muda tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa kesiapan yang matang. Ia ingin mereka memahami bahwa bermain di luar negeri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan mental baja, kerja keras, dan ketekunan. Jika semua itu sudah dipersiapkan, maka kesempatan sukses di luar negeri akan lebih besar. Media Vietnam De Tao menyoroti rencana PSSI yang ingin mengundang timnas Belanda untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga uji coba. Meski jadwal pertandingan belum dipastikan, berita ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media, termasuk di Vietnam. Mereka menilai bahwa PSSI terus berupaya meningkatkan level timnas Indonesia dengan menghadapi tim-tim elit dunia. De Tao bahkan mengingatkan kembali laga timnas Indonesia melawan Argentina pada Juni 2023, yang berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Garuda. Menurut laporan tersebut, langkah PSSI mengundang Belanda bukan hanya untuk meningkatkan kualitas tim, tetapi juga memiliki makna sejarah tersendiri. Belanda saat ini berada di peringkat ke-7 FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat ke-127. De Tao menilai bahwa menghadapi tim sekelas Belanda akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia.
Selain itu, ada faktor kedekatan historis dan banyaknya pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki latar belakang Belanda, seperti Mes Hilger, Tom Hai, dan Jay Idzes. Media Vietnam juga mengapresiasi perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melihat bahwa timnas Indonesia semakin ambisius dengan menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. Namun, muncul pertanyaan apakah media Vietnam merasa iri dengan perkembangan timnas Garuda, mengingat mereka belum mendapatkan kesempatan serupa untuk menghadapi tim-tim elit dunia. Jika rencana laga melawan Belanda benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia bisa mendapatkan pengalaman berharga dari tim yang memiliki kualitas dan tradisi sepak bola yang kuat. Hal ini sejalan dengan ambisi PSSI untuk terus meningkatkan level tim nasional di kancah internasional. Jairo Ridwald, pemain keturunan yang digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia, tampaknya harus bersabar lebih lama. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar kurang mengenakan soal proses naturalisasinya. Hingga saat ini, berkas Jairo belum sampai ke Kemenpora, yang berarti prosesnya belum bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Hal ini tentu mengecewakan banyak pihak, mengingat Jairo digadang-gadang bisa menjadi tambahan kekuatan di lini tengah skuad Garuda. Menurut Dito, masalah utama yang menghambat naturalisasi Jairo adalah kelengkapan dokumen yang masih diurus oleh PSSI. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum menerima berkas apapun terkait mantan pemain Crystal Palace tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa PSSI masih berusaha menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum bisa mengajukannya ke pemerintah. Keterlambatan ini tentu membuat banyak supporter khawatir, terutama karena Maret 2025 adalah bulan penting bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Jairo tidak segera rampung, peluangnya untuk debut di ajang tersebut bisa hilang. Padahal, kehadiran gelandang bertahan sekelas Jairo bisa menjadi tambahan kekuatan bagi tim asuhan Sintayong. Dengan persaingan yang semakin ketat di level Asia, Indonesia tentu membutuhkan pemain berkualitas untuk bersaing. Jika semua dokumen bisa segera diselesaikan dan diserahkan ke Kemenpora, masih ada harapan bagi Jairo untuk bergabung tepat waktu. Namun, jika proses ini terus tertunda, debutnya di timnas Indonesia mungkin harus menunggu lebih lama. Marten Pas akhirnya buka suara soal kendala terbesar yang ia hadapi sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Meski termasuk pemain naturalisasi yang cepat beradaptasi, ternyata bukan budaya atau bahasa yang jadi masalah utama baginya. Tantangan terbesarnya justru adalah perbedaan zona waktu yang cukup ekstrim. Sebagai pemain yang berkarir di Amerika Serikat, ia sering mengalami jet lag karena perjalanan jauh menuju Indonesia. Pas mengungkapkan bahwa perjalanan panjang dan perubahan waktu yang drastis sangat menguras energi. Ia harus terbang belasan jam, terkadang langsung bergabung dengan tim tanpa waktu istirahat yang cukup. Sebagai seorang kiper, ia harus tetap fokus dan sigap, namun kondisi ini tentu membuatnya kesulitan. Meski demikian, ia tetap berusaha menjaga kebugaran dan beradaptasi dengan jadwal padat yang dijalaninya. Beruntung, Marten Pas merasa sangat didukung oleh staf pelatih, rekan-rekan setim, dan lingkungan di timnas Indonesia. Mereka membantunya agar bisa beradaptasi lebih baik dengan ritme pertandingan di Asia. Selain itu, dukungan luar biasa dari supporter Indonesia juga menjadi dorongan besar baginya. Antusiasme para fans membuatnya semakin bersemangat untuk terus berkembang dan tampil maksimal di setiap pertandingan. Sebagai bentuk komitmennya, Pas juga mulai belajar bahasa Indonesia agar bisa lebih mudah berkomunikasi dengan tim. Ia optimis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, ia bisa beradaptasi lebih baik dan semakin nyaman bermain untuk Garuda.
Marcelino Ferdinand kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda terbaik Indonesia yang berkarir di Eropa. Performa impresifnya semakin menguatkan pernyataan Roberto Mancini, mantan pelatih timnas Italia dan Arab Saudi, yang pernah menyoroti bakatnya. Saat menyaksikan laga timnas Indonesia U23 melawan Irak di Piala Asia U23 2024, Mancini melihat ada 4 pemain Indonesia yang layak bermain di Italia, salah satunya adalah Marcelino. Pernyataan Mancini ini terungkap lewat Hamdan Hamedan yang membagikan percakapan mereka di media sosial. Dalam percakapannya, Mancini menanyakan nama para pemain yang menarik perhatiannya dan mencatat 4 nomor punggung yang menurutnya punya potensi besar. Salah satu dari mereka adalah Marcelino Ferdinand, yang saat itu tampil gemilang di turnamen. Ucapan Mancini tentu menjadi validasi besar bagi Marcelino dan menunjukkan bahwa talenta Indonesia mulai diakui di tingkat internasional. Kini, Marcelino terus membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pemain paling bersinar di timnas Indonesia. Dengan bakat dan kerja kerasnya, ia semakin berkembang di Eropa dan menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di luar negeri. Kepercayaan yang diberikan kepadanya tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari sosok berpengalaman seperti Mancini yang pernah membawa Italia juara Euro 2020. Dengan perkembangan yang begitu pesat, masa depan Marcelino di kancah sepak bola Eropa semakin cerah. Jika terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa menembus liga-liga besar seperti yang pernah diprediksi Mancini.